Ya, satu fenomena yang sedang terjadi di wilayah kita, daerah kita, kalau ada keramaian adalah dengan sound yang begitu tinggi, tetapi lebih daripada itu adalah rego piro, nyewa piro, jadi berlomba-lomba untuk lebih tinggi dari yang lain. Ya. Berapa harga sewa yang kau pakai, dan itu dipatokkan bagi mereka bahwa kelompok itu adalah kelompok yang lebih baik daripada yang lain, lebih kaya daripada yang lain, lebih hebat daripada yang lain. Dunia sedang berlomba dengan keadaan sekelilingnya, yaitu materi hari ini. Bahkan tidak ketinggalan, terkadang gereja Tuhan pun sudah tenggelam di dalamnya. Kalau ke gereja, yang dilihat ada fasilitas gerejanya seperti apa, sound systemnya seperti apa, gedungnya seperti apa, bangkunya seperti apa, dan seterusnya. Acara gebiarnya seperti apa. Ada beberapa kelompok anak muda yang sedang diskusi di antara mereka, gerejaku sound systemnya seharga berapa. Mereka begitu bangga, dan ada satu gereja yang mendatangkan sound system itu untuk pendengaran, untuk nyambung berita yang ada. Sound system dengan segala yang ada, satu mengatakan gonku 22 miliar. Oh, sound system sudah 22 miliar. Yang satu tidak kalah, tempatku baru direncanakan katanya 92 miliar. Aku membayangkan gedungnya kayak apa. Tapi yang sangat menjadi catatan saya, baru direncanakan. Gak mau kalah dengan yang 22 sudah wujud, yang merencanakan 92 miliar. Saudara, satu situasi yang sedang terjadi begitu luar biasa adalah di negara bagian luar di sana, di mana gerejanya tidak megah, terdiri dari kayu-kayu, sebagian memang gedung dari besi, tapi lebih banyak dari kayu. 3 kilometer, 3.000 meter persegi gedung itu dipakai, dan mereka semua bukan datang dengan kemegahan, dengan perencanaan, dengan kehebatan, tetapi jemaat Tuhan di tempat itu datang membawa hati mereka semua, bersujud syukur di hadapan Tuhan, dan ibadah-ibadah itu tidak pernah ditutup. Karena sementara ditutup, masih ribuan orang yang terkapar di Roh Kudus. Ada yang manifestasi bahasa roh, ada yang manifestasi kelepasan yang ada, dan itu luar biasa. Saya pernah di awal sekolah kitab di Sati, pernah Roh Allah itu bekerja begitu luar biasa di tengah-tengah kami. Kita doa makan nggak bisa dihentikan. Doa makan itu mestinya kan kita doa apa itu makan, itu nggak bisa. Jadi sementara doa makan bahasa roh semua, sehingga makannya ditinggalkan. Sebelum tahun 90 di Arjosari, Pendeta Matsurian masih sugeng waktu masih muda. Arjosari telah dilanda pekerjaan Tuhan yang luar biasa seperti itu. 35 hari saya ingat hari itu. Kalau mereka datang berkumpul, Pak Mat lagi membaca saja firman Tuhan, itu selalu geblak-geblak. Membaca dalam bahasa Jawa, membaca bahasa Indonesia, dan doa itu begitu luar biasa, sehingga melahirkan satu generasi di mana hari-hari itu ada sekitar belasan anak muda yang menyerahkan diri kepada Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Sampai hari ini anak-anak itu, hamba-hamba Tuhan itu masih eksis di pelayanan Tuhan, lahir dari pekerjaan Roh Kudus Tuhan. Dan heran,
jutaan. Mereka pulang ngarit siang-siang, gitu. Mau makan mampir di depan gereja. Jadi pulang bawa suket loh, Mbak rumput. Aku pengen singgah di depan gereja lah, kipas-kipas, gitu. Kipas-kipas, ada nyanyi, bahasa roh. Dan itu sungguh luar biasa. Pak Saji menjadi saksi, Pendeta Paulus Priyono menjadi saksi, Pendeta Andreas yang sudah almarhum, lalu ada yang di Pendeta siapa yang di Jakarta itu ada di GSA, ada di luar GSA, karena hati mereka begitu membara, cinta mereka kepada Tuhan dengan 100%, maka Tuhan bekerja luar biasa dan mengerjakan tanah hati mereka semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, melahirkan jiwa-jiwa baru, melahirkan perubahan demi perubahan, melahirkan situasi yang sungguh dinanti-nantikan. Hari ini saya mengajak sidang jemaat semua membuka Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14 sampai yang ke-22. Mari kita baca kitab Wahyu pasal yang ke-3 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22. Saya undang, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca bersama-sama ayat ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kepada jemaat di Laodikia 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadikanlah engkau suam-suam buku, aku tidak dingin atau panas. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau beli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk meluas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kasihi, ia bertegur dan belajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan dudukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Silakan duduk, puji Tuhan. Terima kasih buat waktu yang ada. Dan kita hari ini membaca bagian dari Alkitab kita yang berbicara tentang sidang jemaat yang ada di Laodikia. Waktu di Solo ada jemaat namanya Laude, karena orang dari luar Jawa. Kalau membaca ayat ini dia katakan itu untuk saya. Tapi karena dia kerja di kapal, lalu satu saat dia tenggelam dengan kapalnya dan tidak balik lagi, artinya dia cinta dengan kapalnya itu. Setelah dia begitu senang, wah kalau dibacakan Laodikia, dia itu untuk saya, akhirnya dia hilang dari peredaran. Dia hanya bangga kalau namanya disebut
Dan kepada kita semua pada kesempatan pagi hari ini, bagian firman Tuhan menjadi 3, yaitu alamat atau penulis dan alamat penulis yang disampaikan, isi pesan yang disampaikan, yang ketiga penutup dari beberapa ayat yang kita baca hari ini. Alamat surat itu dituliskan adalah untuk jemaat di Laodikia. Laodikia itu dikatakan sebagai kota yang kaya raya, kota yang makmur, kekayaannya luar biasa. Menurut beberapa penafsir mengatakan bahwa di Laodikia itu berdiri pabrik garmen yang besar pada masa itu. Mereka karena ada pabrik garmen yang besar, berlomba-lomba untuk saling pamer pakaian setiap kali ganti. Tadi Mbak Ati semoto badik anyar nyindir Pak Ni karena badik baru. Pak Musuh dia menjawab begini, lu tak kenalan loh, karena kita anyar. Ya, hanya guru aja. Saudara yang kasih Tuhan, kekayaan satu kota di mana jemaat Tuhan berdiri gitu, juga mempengaruhi situasi jemaat gereja Tuhan. Dan jemaat di Laodikia itu juga terpengaruh oleh kekayaan, kemakmuran, keberuntungan yang terjadi di sana, sehingga menurut mereka hidup mereka tidak kekurangan satu apapun. Secara materi mereka kaya, mereka punya semuanya. Dan karena mereka punya semuanya, mereka menganggap bahwa yang hidup dalam kekurangan kurang iman. Lalu mereka yang hidupnya melarat, miskin, itu dianggap sebagai tidak punya Tuhan. Karena bagi mereka kekayaan adalah yang utama. Dan surat ini dikatakan dari firman Tuhan, firman dari amin, tidak pakai makhluk. Namanya penulis itu disebut sebagai amin. Dan firman Tuhan berkata, amin itu adalah saksi yang setia dan benar, permulaan dari segala ciptaan Tuhan. Yang berarti firman Tuhan itu ditulis dari sang permulaan, sang awal dan akhir. Dia adalah Allah kita. Menuliskan surat itu sebegitu rupa, begitu penting, sehingga dituliskan surat pesan atau nubuat itu kepada jemaat yang ada di Laodikia. Para penafsir mengatakan bahwa sebenarnya ada 7 jemaat: Efesus, Smyrna, Frigia, Pamfilia, lalu ada Philadelphia, walaupun Patmos tidak masuk di sini. Ya, tapi gereja-gereja itu disebut namanya, jemaat-jemaat itu disebut. Lalu di bagian akhir dikatakan, siapa bertelinga hendaklah mendengar. Artinya surat itu dari 1 sampai yang ke-7 ada bagian-bagian tertentu yang diunggulkan dan tidak. Bukan berarti yang ini tidak mendapat bagian, orang itu tidak mendapat bagian, tidak. Tetapi surat itu diperuntukkan bahkan untuk kita yang mendengar, yang membaca firman. Sebab di dari bagian akhir tadi, siapa bertelinga hendaklah mendengar. Bukankah kita punya telinga? Ada yang datang tidak pakai telinga hari ini? Semua punya telinga. Berarti kita semua adalah penerima pesan Tuhan itu. Marilah kita sediakan hati, pikiran, tenaga kita untuk fokus pagi hari ini mendengarkan pesan si amin itu, mendengarkan pesan dari si benar itu, mendengarkan pesan dari yang setia itu, mendengarkan pesan dari yang awal dan akhir. Dialah sumber dari semua yang menyampaikan berita. Dan berita itu begitu luar biasa.
Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Nah, selain kota yang makmur, kota yang hebat, Laodikia, itu dibandingkan dengan beberapa kota tempat lain. Kalau di Efesus itu daerahnya dingin, sehingga sumber mata air pun seger, tidak usah digodok, tidak usah direbus. Orang minum dari mata air yang ada di Efesus, mereka rasa segar. Lalu di daerah lain 10 km dari tempat Laodikia ini ada satu kota yang memiliki sumber air panas, daerah tinggi, pergunungan tinggi, panas, sehingga banyak menyebabkan penyakit, khususnya sakit gatal. Aku kemarin kayak putune Pak ganti gatal. Iya Pak, wis mari Pak. Sampun puji Tuhan, tidak usah gowo. Daerah itu memproduksi atau mata air yang membual, bukan umum, membual yang mengalir. Kalau mengalir kan begitu, membual dari bawah ke atas dengan panas yang luar biasa, dan banyak orang di sekeliling disembuhkan. Air ini mengalir dari kota itu turun sampai di mana tempat yang disebut sebagai Laodikia ini. Sehingga karena berjalan 10 km kurang lebih perjalanan air itu masuk ke Laodikia, minum atau persediaan air diambil semuanya dari situ. Maka air yang mengalir, air panas yang mengalir 10 km itu begitu sampai ke tempat tinggal hangat kuku. Jadi kondisinya seperti itu. Sehingga kalau namanya air yang dingin tidak, panas tidak, kalau diminum tuh rasanya kok enggak nyantol. Amin. Ya. Kalau rasanya kita sudah haus begitu, tiba-tiba kita disuguhi minuman yang manget-manget, enggak enak. Yang enak itu kalau dingin ya dingin, kalau panas tambahin hitam-hitam. Jadi si hitam manis. Itu kesukaan Pak Kus. Terima kasih ya. Kalau sudah ada hitam-hitam gitu tambahin gula, harus silo. Ireng-ireng itu kita delok TV. Ada rasanya. Air yang ada di Laodikia adalah air yang manget-manget. Air yang payau, boleh dikatakan. Jadi tidak seger belas. Dan ini mempengaruhi keadaan di sekelilingnya, dan Tuhan berkesan kepada si dan jemaat yang ada di Laodikia itu diukur dengan kondisi yang ada di sekelilingnya. Aku tahu Tuhan sumber segala sesuatu, Allah yang setia, Allah yang benar. Dalam suratnya mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika kau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan dari mulut. Itu berita firman Tuhan yang ada kepada si jemaat yang di Laodikia. Mereka yang kaya, mereka yang makmur, mereka yang begitu luar biasa semangat dalam segala sesuatu, namun hatinya di hadapan Tuhan itu bagaikan kondisi air yang mengalir, yang diminum mereka untuk hari demi hari yang hidup mereka. Suam-suam. Kondisi geografis yang ada mempengaruhi keadaan gereja Tuhan, jemaat Tuhan, yang hatinya, yang imannya tawar tidak, mati tidak, panas tidak, dingin tidak. Dan hal itu terjadi di antara mereka. Jangan-jangan kita ketularan seperti itu. Kalau pagi hari ini firman Tuhan disampaikan kepada kita semuanya, berarti ada satu pesan di mana kita mesti memperhatikan dengan sungguh-sungguh.
Tuhan dari tempat maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Allah sumber segala sesuatu, Allah yang benar dan setia, memperhatikan, memelihara, menolong setiap kita. Dia tahu segala sesuatu dalam hidup kita. Jangan sampai Tuhan mendapati iman kita, rohani kita suam kuku seperti yang ada di Laodikia. Ya. Selanjutnya 17. Karena engkau berkata, ini yang suam kuku yang diketahui Tuhan kondisi ada mereka di antara mereka, ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, miskin, malang, buta, dan telanjang. Mereka begitu bangga di antara sidang jemaat yang ada di sana, di antara 7 jemaat itu. Sidang ini berkata kepada mereka bahwa aku jemaat yang kaya, karena kondisi kotaku, kondisi geografis yang ada itu kaya. Aku pun kaya bagi mereka. Bahkan aku telah memperkaya diriku. Kami tidak kekurangan apa-apa. Kaya, tujuan setiap orang. Dan sekali lagi tadi sudah saya singgung, dunia sedang larut-larut dalam kondisi seperti ini. Yang tidak kaya itu jauh dari Tuhan. Yang tidak kaya itu dihukum oleh Tuhan. Yang tidak kaya itu tidak cinta kepada Tuhan. Yang tidak kaya adalah orang yang tidak bersungguh-sungguh. Dunia sedang berada dalam kondisi seperti itu. Dan jemaat Tuhan terkadang secara tidak langsung kita ngerembes air. Pengaruh dunia itu ngerembes sama kita. Kita merasa diri kita kaya. Wes, puji Tuhan, taninane bagus, punya gereja, punya apa, tidak kekurangan satu apa. Bahkan kita memperkaya diri kita dengan sebutan-sebutan yang orang lain sampaikan. Kemarin saya ke Pasuruan, waktu beberapa harga Pasuruan, karena beberapa orang yang ikut di perempatan mana saya agak macet begitu. Lalu di samping kanan tidak saya buka, rupanya tukang mengatur lalu lintas jalanan itu loh. Itu tidak di kanan saya, di kanan kiri ada, yang kanan tidak saya buka, sebelah kiri. Itu dikasih 2.000. Makasih bos. Makasih bos. Seneng di bos-bos nih sama kancane. Ya, wah, rasanya puji Tuhan, seneng, bangga. Saya jadi bos. 2.000 aja cuma. 2.000 bisa jadi bos. Kalau udah percaya kemana-mana nanti ada orang itu kasih 2.000. Makasih bos. Kita rasanya kalau disebut bos, disebut sebagai yang kaya itu rasanya seneng. Ya. Jujur saja, seneng nggak melihat dia makasih bos gitu? Biasa saja Pak. Biasa saja, berarti sudah biasa disebut bos. Gitu. Tapi banyak orang merasa, wah saya pengen kapan ya bisa disebut bos? Bisa diangkat sebagai bos. Kemarin siang saya ketemu seorang katakan, Pak, sampai enggak Pak Pendito? Ada orang butuh tenaga. Ada enggak jemaatmu yang boleh mau bekerja? Di mana? Di Kalimantan. Di mana? Di Banjarmasin. Kalau ada, tolong sampaikan. Ada bos yang cari pekerja. Saya urus terus karena begitu kan saya tertarik kalau ada orang kasih lowongan kerja. Pekerjaannya apa? Yang jelas bosnya itu luar biasa. Wah, suka memberi Cino Singkawang ada di Banjarmasin. Cari kalau boleh anak muda. Saya belum menikah kalau boleh.
Nah, kenapa? Kalau sudah menikah biasanya beberapa bulan itu minta pulang Pak, minta pulang karena ketemu anak istrinya. Nah, terus saya urus terus. Kalau boleh dalam waktu dekat beritahu saya, nanti saya kirimkan. Aku sebenarnya ada cadangan, ada kan, dia mancing seperti apa pekerjaannya? Orang itu punya ayam, makanya mau diri ayam itu loro. Ternyata di pengusaha ayam hias, dan punya toko bangunan, toko apa, bla 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 banyak itu. Dia yang dicari ada tukang makan pitik, minuman pitik, banyak hias, akan hias, bla 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 seterusnya. Terus saya kejar, umpamanya bayaran ini loh. Wah Pak, ya sing kuwi sing saya belum bisa ngomong nih. Saya sampaikan, lah nek saya dicari pekerja. Ada pegawai yang kerja di mana, pegawainya seperti apa, bayarannya belum nyata, itu kan susah. Nanti kalau orang tanya aku dibayar piro, aku jawab seperti apa? Seperti nenek dulu Pak, mau aku nggak mau boleh ya. Dan semua orang itu pasti kalau cari pekerja dari apa mesti diukur dengan aku akan dapat berapa. Gak ada sekarang wis aku tak dadi buai lah, dibayar di masa bodoh. Kalau zaman kerajaan dulu kan kalau diangkat jadi abdi dalam di keraton itu wis gak bayaran, gak apa-apa. Yang penting diaku sebagai abdi dalam. Sekarang nggak bisa saja, nggak bisa. Padahal sekarang itu yang diukur adalah kalau saya bekerja dalam waktu berapa saat begitu dapat berapa. Ukurannya memang sudah begitu. Pada akhirnya dari singkat cerita yang saya sampaikan itu, Pak, hariannya 100, uli nengkene 100, uli bangunan ya Pak. Dan di Kalimantan dia bilang pulau ke 100. Maksud saya tanya, mau? Loh, saya sampai akan boleh uang. Wes mesti mau percaya mau 100. Loh, kok dapat bahan makan? Boleh makan dari situ atau boleh masak sendiri? Nah itu, neng omah dimasak di bawah ya, waduh, masak dewe. Mesti ora gelem percaya. Nek bayarin 300 ngono masak dewe ya. Boh. Waktu itu terus, wes angel sampean niku takon boleh nih tenaga larang mundur gane lho. Zaman saiki ya. Sing penting saiki bek ya. Ora nek saiki ora bek, gak bisa. Malah sekarang diganti jalan tas kuwi. Jadi usine akeh nek tas nek saku kan cilik. Dadi tas iki tase kowe Mbak Ati. Semua diukur dari kekayaan, semua diukur dari kemuliaan yang ada, semua diukur dari hal yang ada, bahkan hal yang ada, pekerjaan yang ada, atau iman, kadar iman kepada jemaat yang ada di Laodikia itu diukur dari sana. Pelayanan pekerjaan Tuhan diukur dari kekayaan. Aku kaya, aku telah memperkaya diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Mau bersaksi? Halo? Mau bersaksi untuk seminggu atau sebulan ini? Ada keperluan? Juga nggak ada yang angkat tangan. Ada pergumulan? Nggak ada yang angkat. Mau bersaksi? Nggak ada yang bersaksi. Halo? Aku sudah punya semuanya. Tuhan sudah tolong saya semua. Tapi diceritakan kemurahan Tuhan itu untuk orang lain, supaya kebaikan Tuhan diterima oleh orang banyak. Aku tidak kekurangan apa-apa. Dan si Maha Tahu itu, si Amin itu mengatakan, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat si dan jemaat yang ada dikatakan oleh firman Tuhan di Laodikia atau si dan jemaat yang melarat perbuatan kepada Tuhan.
Tidak ada hasil karya iman yang dibuahkan, dilakukan oleh orang-orang tersebut. Tidak ada sesuatu karya yang bisa disebut bagi mereka. Mereka sudah merasa makmur, merasa nyaman, merasa enak, wes cukup begini saja. Sementara firman Tuhan mengatakan, hendaklah setiap orang itu bertumbuh, terus berakar, bertumbuh, terus berbuah. Cukup berakar saja, atau cukup bertumbuh saja, hanya daun saja yang ada. Mereka dikatakan engkau melarat, engkau malang tidak lawang. Mereka malang, nasibnya kurang baik. Ada melarat, lalu setelah malang dikatakan miskin. Sidang itu dikecam oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu. Kalau yang 7, yang 6 yang lainnya itu ada yang dipuji, ada yang ditegur. Ada yang dipuji, ada yang ditegur. Tapi untuk sidang di Laodikia ini tidak ada pujian Tuhan sama sekali. Yang ada adalah celaan daripada Tuhan. Engkau melarat, malang, miskin, dan buta, serta telanjang. Ini kondisi yang sangat mengerikan yang dilihat oleh Tuhan kepada sidang jemaat di Laodikia, tetapi mereka tidak melihatnya sendiri. Mereka tidak merasakannya sendiri. Dikatakan yang melarat, malang, miskin, buta. Namanya buta itu adalah tidak bisa melihat, tidak bisa melihat dengan kerohanian mereka sendiri akan karya Tuhan yang sudah dikerjakan selama ini oleh Tuhan atas diri mereka. Mereka merasa bahwa semua yang ada itu hasil dari saya. Semua yang dilakukan adalah hasil karya saya. Semua yang diperbuatnya adalah hasil dari buah tangan mereka. Mereka tidak pernah mampu melihat dengan mata kepala mereka bahwa Tuhan dengan karya-karya yang besar mengawali hidup mereka dari semua yang mereka perbuat, dan mereka dibuat kagum dengan Tuhan setiap hari. Bersyukurlah, terus marang Gusti ben atimu tambah rasa. Bersyukurlah marang Gusti ben uripmu tambah mulia. Kalau tuh dinyanyi nih? Belum, Pak. Belum. Nyanyikan. Ini mengajak bahwa kita bersyukur setiap waktu, kita semua. Mensyukuri. Kalau rasa syukur itu ada, kita membesarkan Tuhan, hal-hal yang kita ukur setiap hari kita nikmati, kita katakan bahwa itu karya Tuhan yang besar. Lalu karena kita berakar ke bawah merasakan karya Tuhan yang dibuahkan dari bibir, mulut, kata, perbuatan kita adalah hal-hal yang untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Itu maksudnya. Lalu dikatakan kau telanjang yang memalukan. Beberapa hari lalu Zoom dengan teman-teman kelas saya itu dulu 17, pernah menjadi 19 karena tambah beberapa orang. Begitu selesai tinggal 17. Dari 17 yang melayani Tuhan bersama-sama dengan saya, sekarang tinggal 8. Yang lainnya sudah dipertilih sama Gusti satu persatu, tinggal 8 orang. Lalu waktu Zoom, satu teman kami itu begitu ya isinan, isi gitu. Jadi abad Tuhan sekian lama ya tetap isinan. Lalu digoda sama teman-teman. Kamu ini kok tidak pernah cerita tentang kebesaranmu, tentang kepelayananmu, tidak pernah cerita bagaimana keberhasilanmu, keluargamu dan seterusnya. Lalu dia menjawab, saya kemaluannya besar. Lalu kita tawa semua, keliru bahasa itu. Oh iya ya, lalu dia malah ditutup akhirnya, nggak jadi bersuara. Kayaknya masih tertambah. Bocah ke zaman biyen orang berkembang, bahasa ini yo salah. Makanya kalau kita ngomong itu mesti hati-hati. Saya sedang berhubungan dengan Mbak Ati,
Kata berhubungan itu kalau kedengaran jenis nggak boleh digunakan. Saya menghubungi, sedang chat dan seterusnya. Dan ini, lalu kita coba himbau teman kita, ayo masuk lagi. Wah, ditutup, lalu dia sudah nggak ikut Zoom lagi. Ada waktu Zoom kita cerita, kita kasih dorongan, ada pelajaran singkat yang kita bawa, masing-masing punya, dan itu langsung dalam. Lalu satu yang di Australia dikatakan, saya nanti kalau pulang Indonesia mau saya cari kakak saya tercantik itu. Dia seorang wanita. Dulu sebelum sekolah kitab dia bidan sebenarnya, tapi sekolah kitab tinggalkan kebidanannya, dan pada waktu melayani di Tumohon, keempat jarinya ini putus kena gilingan, jadi ini habis sampai umur 49 belum menikah, dan umur 49 itu Tuhan temukan dia dengan seorang Buddha beranak 3, belum menikah dengan orang Manado itu, dan dibawalah dari sana ke Bali mulai ini bekerja Tuhan. Sebenarnya banyak karya yang Tuhan kerjakan atas diri saudara kita itu, tapi dia begitu menutup diri untuk tidak mau menceritakan sesuatu. Dia merasa malu, dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya rasa malu masih lumayan. Tapi firman Tuhan disampaikan di sini adalah keadaan yang telanjang, yang memalukan. Jemaat di Laodikia itu bukan punya malu, tetapi memalukan di hadapan Tuhan. Kondisinya, kalau kita bercerita tentang sesuatu yang memalukan, kalau kita ukur dengan kacamata kita hari ini, ya susah. Ada banyak hal yang mungkin kita rasa kita perbuat dengan bangga-bangga, tetapi di depan sana ternyata ditertawakan orang lain. Jangan sampai kita seperti itu. Kira-kira apa? Contoh apa? Yang kasat mata. Kita cerita dengan bangga, ini kebersihan, ternyata di orang lain sana bel. Apa? Boleh contoh yang ada seperti apa? Yang kita waduh. Contoh ya, aku loh ini sembarang iso konangan belas dan ngomong. Aku iso ngajak nih, tiba-tiba pengajak nih belas. Pramuli. Aku iso pasrah manten, kongkon belas. Luar biasa. Karena iman, aku loh anak Tuhan, aku loh orang percaya, aku loh bapak orang beriman, tapi karya-karya yang ada belas. Memalukan. Tuhan dalam pesannya kepada kita semua, aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ada 3 pesan yang disampaikan di firman Tuhan di situ. Nasihat Tuhan kepada jemaat yang ada di Laodikia, supaya mereka membeli daripadaku emas murni. Belilah kemurnian iman di dalam Yesus Kristus. Kalau kita itu katakan sebagai orang beriman, milikilah iman yang murni, bukan iman yang jadi-jadian. Teman saya baru kehilangan gelang katanya sih 9,5 gram. Waktu dia ngomong kehilangan, orang susah.
bentuknya bagus, bentuknya hilang. Nah, kamu nggak susah, gelangmu hilang. Saya ngomong begini, apa ya gelangmu? Modelnya bagus, warnanya bagus. Dan gaya yang sekarang hilang tenan, ya. Orang susah sampai. Gaya mamas. Sing com-coman itu loh. Gelang tidak bukan gelang yang sungguh. Jadi waktu dia bangga, pas pelaku, wah ini dia. Ungkap dirinya dengan gelangnya yang waktu hilang nggak kecewa belas. Diuber ternyata emas com-coman itu. Kadang iman kita menjadi com-coman seperti itu. Rasanya, dia dapat orang banyak kita begitu, wah tambah rejo. Siapa sih tidak ada tambah rejo? Sekian tahun saja tambah rejo. Dibabat habis aku masih eksis. Semua orang dibuat terkagum-kagum. Jangan-jangan dalamnya adalah tembaga. Yang tahu hanya kita dengan Tuhan. Yang tahu hanya saya dan saudara dengan Tuhan. Apakah kita punya kemurnian iman di hadapan Allah? Ataukah kita sekedar memakai pakaian yang lalu disampaikan jadi kaya dan juga pakaian putih. Pakaian putih melambangkan sebagai satu perbuatan perilaku kita. Seorang yang pakai pakaian itu adalah membalut dirinya bahwa tubuhnya supaya hal yang memalukan tidak kelihatan. Lalu dibalut, yang kelihatan adalah pembalutnya itu, bajunya yang putih itu. Itulah perbuatan, bukti langkah-langkah iman yang ada. Perbuatan-perbuatan yang dilahirkan dari kemurnian iman yang ada. Perilaku perkataan kita putih, suci, kudus, memuliakan Tuhan. Sebab yang melihat kita itu si amin yang setia, yang benar, sumber dari segala. Kalau dia yang melihat kita sebagai sesuatu yang dikatakan beli daripadaku, yang punya kemurnian, yang purna kesungguhan, yang punya kesempurnaan adalah si amin yang adalah penulis surat ini. Dikatakan Bapa kita adalah Maha Murah. Waktu kita membeli dengan kerendahan hati, tidak dikenakan harga yang ada secara materi, tapi diberikan hati kita semua sebagai pengganti bayaran kemurnian kita. Kalau hati kita tunduk di hadapan Tuhan, pakaian kita, perbuatan kita akan menjadi putih, kemana-mana bersih, tanpa cacat celah. Itu kehendak Tuhan atas sidang jemaat yang ada di Laodikia, sekaligus kepada sidang jemaat yang punya telinga yang mendengar Dia. Bukannya berhenti sampai di situ, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi belilah minyak untuk meluas matamu supaya engkau dapat melihat. Beli minyak untuk meluas mata. Tadi di dalam bagian yang pertama mereka dikatakan sebagai yang buta, miskin, telanjang. Orang yang buta itu adalah karena mungkin tidak buta secara permanen, tapi buta karena ada hal-hal yang kotor yang menutupi matanya. Saya punya ayam. Beberapa waktu lalu matanya itu bedol di ayam kecil. Lalu merem, waduh kenapa ini? Tintur opo gitu. Lalu saya kasih minyak. Kasih minyak. Pertama bengok-bengok tak kasih minyak. Lalu kasih. Pinten bengok-bengok ya. Peyang-peyang enggak ya? Ya, peyang-peyang bengok-bengok. Ya ini boleh. Kalau Pak Amin bagaimana piye Pak? Ngono tak jelasnya dhisik. Tak oles. Akhirnya begitu sudah beberapa kali oles, saya tekan keluar sesuatu kotoran. Itu bukan kotoran tapi kayak binatang. Ya dari matanya ayam itu. Aduh,
Ada seperti itu. Lalu saya olesi lagi, saya cuci, saya olesi lagi. Melek, ternyata masih bisa. Ada kotoran yang ada di mata ayam itu. Apakah itu mungkin ndoke lalat? Aku nggak tahu. Begitu saya punya ayam, tak pencet itu mencolok cukup gede sudah. Nah dibanding motornya pitik itu nggak terpikir kalau ada binatang seperti itu di dalam mata itu, sehingga menutupi mata ayam itu untuk seolah buta. Terkadang dalam kehidupan mata rohani kita ada kotoran-kotoran yang ada di mata kita. Mata bukan mata jasmani, mata rohani kita. Dikatakan firman Tuhan, berilah minyak untuk melumasi sekaligus membersihkan dan mengobati hal-hal yang tidak cocok, tidak baik, tidak benar oleh firman Tuhan. Dan Tuhan mengatakan beli. Dan bagian yang ada adalah penutup. Firman Tuhan katakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Memang rasanya mendengar firman Tuhan itu rasa kayak seperti kasar. Firman Tuhan kepada sidang jemaat di Laodikia itu kayaknya kasar, keras gitu. Tetapi itu keluar dari hati Tuhan yang penuh kasih. Kasih kadang mendisiplin kita semuanya. Kasih menyatakan kasihnya itu, kebesarannya itu ada dengan teguran, dengan hajaran, dengan hal-hal yang ada untuk membuat supaya kita masing-masing menjadi berubah dalam hidup kita. Jangan hanya menjadi Kristen saja, tapi perubahan demi perubahan. Dan tadi Pak Ketut kalau salah, jadi proses itu dari lahir sampai mati itu terus terjadi dan mengubah semuanya, berubah dalam hidup kita setiap hari. Ada perubahan. Di pojok rumah saya ada pohon lombok pinggir sana, cuma satu, sak batang. Ingat saya, kok ada batang lombok, buahnya banyak. Hanya saya yang sedikit, maktu itu tiba-tiba resik-resik, dan setelah resik ini taruh di sampingnya, dibakar, tak belum susuk loh. Lombokku mati separuh. Sudah tanya, siapa sih yang bakar? Mbokku saya ini. Nah, yang saya mau sampaikan adalah bukan alumnya. Saya tidak tahu dari mana pohon itu tumbuh. Yang saya tahu adalah sering kita buang biji lombok di situ. Biji lombok ditabur, mulai berubah berakar. Lalu mulai berubah yang kedua, mulai tumbuh. Mulai berubah untuk berikutnya berdaun. Mulai berubah berikutnya mulai berbuah. Dipetik, disirami lagi akan berbuah lagi. Dipetik, disirami lagi, berbuah lagi. Dan yang batang yang itu tadi tak sirami saja. Saya tak raih sampai matang-matang, tak sirami. Sekarang mulai mekar lagi dan menghasilkan buah lagi. Proses kehidupan kita di hadapan Tuhan katakan, barang siapa kukasihi, kutegur, kuhajar. Siap itu relakan hatimu, bertobatlah, berubahlah engkau dari waktu ke waktu dalam proses Tuhan sampai Tuhan datang. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, akan masuk mendapatkan, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ini maksud dari firman Tuhan itu di sidang Laodikia itu, karena mereka merasa diri kaya, mereka merasa banyak berbuat, mereka merasa ini itu segala macam, sehingga di hati sidang jemaat yang di Laodikia itu Tuhan nomor 2. Mereka hanya bangga dengan dirinya sendiri. Nah, orang Laodikia bangga dengan dirinya, dengan perbuatannya, dengan kebisaannya, dengan saublok. Prestasi menurut mereka itu betul dia. Tuhan nomor 2. Tapi Tuhan yang penuh kasih tadi digambarkan seperti
tidak mau tinggalkan orang yang menolak dia, tidak mau meninggalkan orang yang menjauhkan diri dari Tuhan, tapi dia menggambarkan diri sebagai seorang yang penuh kasih. Ketuk pintu untuk kembali masuk ke hati-hati orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tapi bukan Tuhan yang nomor satu dalam hidupnya. Dia bisa saja sudah ditolak oleh sidang jemaat yang di Laodikia, dia pergi. Tapi kasih Tuhan ingin menyelamatkan setiap orang yang ada sampai tuntas. Pengorbanannya tidak akan dicabut kapanpun. Kasihnya tidak akan berubah waktu kita tidak setia. Kasihnya tidak akan berubah pada waktu kita tidak mengasihi. Waktu kita kurang mengasihi seperti jemaat yang di Laodikia itu, Tuhan kasihnya tetap sama. Dia ketok-ketok sepintu, minta masuk ke rumah hati, ke pintu hati orang percaya yang hatinya tidak lagi Tuhan nomor satu. Dia ketok pintu, dia minta belas kasihan kita. Rendahkanlah, relakan hatimu dan bertobatlah. Dia ketok pintu hati kita. Aku ingin masuk lagi di dalam hidupmu untuk mengadakan persekutuan yang ada digambarkan. Aku akan makan bersama-sama dengan mereka. Sebuah persekutuan yang paling tinggi itu adalah kalau kita misalnya ketemu dengan Mbak Ati, berteman, bersahabat, paling akrab itu pertemuan itu kalau kita sedang makan bersama. Wah, kita setiap minggu makan bersama. Jangan sampai makan bersama kita itu waktu makan. Sopo sih masak panganan orang alor sang itu. Panganan sang alor itu sendokan. Kita mesti bersyukur loh mangan orang alor orang itu. Di sendok juga nih. Ya lah. Padahal itu satu suasana yang indah. Tak pamer-pamer kan ini kalau salah tukang batu Majerjo di GKK rasanya kayak adem, apalagi pakai apa namanya protokol itu apa namanya liturgi. Aduh cek kaku nih, habis ini ngene obah ngene tuh ngene, kok biasa rasanya. Habis biasanya kita ini kan bebas nyari, ini enggaknya detol pirang kata habis. Lalu selesai, saya diundang bapak jangan pulang, duduk sini. Kalau nyapa, duduk doa, Yesus doa. Terus gitu, kok utak dijak makan. Saya mana mau bilang, kebaktian 127 ya datang, karena kan ada dihitung. Lahir kapan gereja ini? Tahun 67. Tahun 67 sudah lahir gereja ini. Kita dulu sidang jemaat Allah saja 40 tahun 47 gereja Pojorejo. Dia menikmati pertemuan dengan kita tuh. Tuhan itu mengharapkan, merindukan setiap hari kita mengatakan Tuhan ada, Tuhan dekat, kita puji, kita agungkan Dia dan seterusnya. Gitu. Kan maka dia bersama-sama dengan aku bersama-sama. Satu fellowship yang indah, persekutuan yang indah luar dalam hati kita. Tuhan tidak jauh senantiasa dari kita, tapi terus kita nikmati kebersamaannya. Ayat 27, 22, 21, 22. Barang siapa menang dari situasi, menang dengan satu keadaan, dan membina persekutuan yang erat dengan Tuhan. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtaku. Ada satu rahasia yang luar biasa. Tuhan mengendaki bukan pertemuan kita, bukan yang di sini. Waktu kita menang terhadap kehidupan dan iman di dalam Dia, kita akan diundang untuk duduk di atas tahtanya yang punyanya, yang si Amin, yang merdeka, yang segala itu, dia punya tahta yang diberikan oleh Bapaknya. Sehingga pada waktu kita diundang oleh Tuhan menikmati tahta Tuhan, duduk di atas tahta Kristus yang diberikan atas kita,
Kita bersama Tuhan, Tuhan bersama Bapa, Bapa Tuhan Yesus Kristus dengan kita menjadi satu. Bukan yang persekutuan dengan Yesus Kristus, tapi Allah Bapa di surga, pemilik segala sesuatu ada di pihak kita semua. Satu persekutuan Allah Bapa kita dengan Yesus Kristus Putra yang tunggal yang menjadi korban atas kita, dan kita semua dipertemukan di satu sama. Dan ayat yang terakhir, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan yang dikatakan. Aku wis ngoceh ket mang. Orane sing ngomong jane yo. Aku jangan ngomong, banyak kita menyampaikan renungan firman Tuhan, tapi adakah roh Allah itu berbisik pada hati? Yang menjadi tangisan setiap hamba Tuhan termasuk saya adalah agar kebenaran firman Tuhan disampaikan masuk di hati, di roh, sehingga kalau roh kita dipenuhi dengan firman, kalau roh kita disentuh, kalau roh kita mendengar berita Tuhan yang ada, berita kehidupan akan ada dalam kehidupan kita. Kita sadar, kita perbuat, kita lakukan, mendarah daging firman itu menjadi gaya hidup sendiri. Tidak lagi Laodikia, tapi Laodikia yang sudah diubah oleh Tuhan, karena hati kita serahkan kepada Tuhan, dan Roh Kudus mulai berbisik satu